mudah-mudahan gampang sih ya. Assalamualaikum Sobat Ronita, berjumpa lagi. Saya mau bahas tentang cara ngoven dekal kering, ya kan? Jadi beberapa teman kemarin inbox bagaimana ngovennya, suhunya berapa, ininya berapa gitu kan. Nah kebetulan ini saya udah punya yang udah ditempel, jadi nanti saya mau oven, tapi saya juga punya juga nih yang baru, nanti sekalian tutorial masang dari awal di tumbler, terus kemudian kita oven. Nah oven ini fungsinya apa sih sebenarnya, konsepnya seperti apa ngovennya, jadi alat-alatnya seperti apa, kita bahas di video ini. Oke, jadi tonton sampai detil biar nggak salah-salah ya. Nanti mau tanya misalkan ovennya oven apa, ininya apa, ya saya bahas di sini aja atau nanti komen-komen. Oke, sip. Oke, oven ya. Jadi kenapa sih di oven gitu istilahnya? Karena memang DTF UV itu memang masih apa ya, masih mentah. Jadi banyak sekali misunderstanding atau kesalahpahaman bahwa teman-teman ngira kalau pakai dekal kering itu habis ditempel udah selesai, dia akan sekuat baja, dibom nggak apa, di ini nggak apa, itu salah ya. Dia sebenarnya tetap kayak biasa aja, kayak stiker. Kamu cabut bisa, kamu gores bisa, walaupun itu dikasih air, kena air dan sebagainya nggak apa-apa, itu udah oke. Tetapi kalau digores, misalkan digores kena kuku atau yang agak tajam lagi paku atau misalkan gunting, itu dia pasti rusak, pasti rusak. Nah kecuali kita melakukan beberapa upaya agar dia lebih kuat, misalkan di furnish gitu. Nah misalkan di furnish, contohnya itu helm nih, contohnya tuh, dengan di helm itu kan dia di furnish semua ya. Jadi kan dia metodenya itu pakai untuk melindungi cetakan adalah dengan furnish. Makanya di helm ada furnish yang keras, ada furnish yang high, apa itu yang PU gitu kan, yang dia sangat keras. Nah bagaimana DTF UV sebenarnya juga bisa, dia juga di furnish juga gitu istilahnya. Tapi kebanyakan kan furnish itu susah, apalagi di benda-benda seperti ini. Untuk furnishnya kan susah, kadang orang nanya mau di furnish sebagian atau full gitu kan, itu jadi susah gitu loh. Nah makanya kalau kita kasih solusi di oven aja salah satunya. Memang oven ini nggak akan menjadi dia super keras banget, tetapi ini jadi salah satu solusi, dia lebih keras daripada nggak di oven. Oke ya, jadi itu konsepnya. Nah kan mahal, oven itu kan mahal, biayanya, listriknya gede. Ya segala sesuatu pasti ada biayanya. Kalau kita pengen kualitas yang lebih bagus, pasti ada biayanya. Nggak ada ceritanya kamu pengen kualitas yang bagus, harganya murah, nggak ada. Sekarang motor misalkan, kamu mau beli motor yang bagus pasti mahal, ya kan? Mau beli motor yang biasa-biasa ya dia pasti lebih murah. Nah sama cetakan juga begitu. Kalau pengen kualitasnya perfect, misalkan hasil cetakannya perfect, tentu lebih mahal daripada yang cetakan biasa. Oke ya, jadi konsepnya seperti itu. Nah bicara tentang alat ya, ovennya itu nggak oven khusus, apalagi kalau kamu misalkan masih satuan cetaknya atau sedikit-sedikit, dan memang nggak harus oven yang gede gitu. Ini oven roti yang saya beli di AC Hardware. Kalau nggak salah waktu beli itu 700 ribuan. Ini wattnya kalau nggak salah 1500 atau 2000 ya gitu. Terus dia suhunya kalau bisa yang 250 derajat. Apinya yang bisa atas bawah gitu. Jadi nanti pemanasannya itu rata. Kayak gitu. Jadi pas kita ngoven itu rata. Nah, cuman kan kadang kan tumbler kan nggak semua ngefull ya. Jadi kamu sesuaiin aja, misalkan kayak gini, nanti ditaruh di sini nih. Misalkan jangan lupa yang dimasukin ke oven, yang bagian bisa di oven ya, yang kayak plastiknya gini lepas dulu. Jangan kamu taruhnya begini aja gitu.
dia bagian atas, berarti apinya pakai yang atas saja, nggak usah, atau pakai bawah juga boleh gitu. Intinya jangan langsung ekstrim apinya kayak gitu. Ini posisinya seperti ini kalau tumbler. Kalau mug ya lebih gampang lagi begini gitu kan istilahnya. Nah, jadi sekali lagi ovennya itu sebenarnya nggak mahal-mahal banget kayak kamu beli mesin press kayak gitu kan. Dulu pernah saya hitung itu sebenarnya ketika kita ngoven kayak gini ya, ini 1 jam ini kurang lebih costnya cuman 2.500 atau 2.000 gitu. Jadi kalau kamu misalkan dalam 1 jam nih kita ngoven 3 tumbler, berarti kan cuma 1.000 1 tumbler. Tapi ngovennya nggak perlu 1 jam karena kita ngovennya itu paling cuman 5 menit sampai 10 menit tergantung kebutuhan. Jangan lama-lama juga nanti gosong, karena kalau gosong kan jelek. Jadi nggak usah khawatir tentang biaya sebenarnya, asal pastikan aja rumahmu listriknya cukup gitu istilahnya. Karena kalau listriknya nggak cukup kan tadi wattnya kalau nggak salah sekitar 1.500 sampai 2.000 watt. Itu kan repot kalau misalkan di rumahmu wattnya cuma 900 atau 1.300 ya berarti nggak akan bisa. Apakah bisa diganti, pertanyaannya nih, ganti oven kompor gitu kan? Sebenarnya nggak masalah oven kompor, yang penting ada suhunya. Karena kan kita ini tidak mempermasalahkan dia oven kompor atau oven gas, yang penting si oven ini bisa stabil di suhu 200 sampai 250 derajat. Nah, kalau itu bisa, is okay. Kalau misalkan nggak punya oven Pak, gimana? Pakai hair dryer bisa nggak juga istilahnya? Kan pertanyaannya pasti begitu. Saya udah hafal geluntrungnya. Pakai hair dryer itu sebenarnya bisa, tapi kurang maksimal. Karena kan hair dryer, kalau yang hair dryer itu panasnya cuman kisaran 40 derajat atau 50 derajat. Tapi kalau hot gun yang untuk stiker, untuk masang stiker itu bisa, cuman dia nggak bisa lama. Kamu nyalain dia 5 menit, 10 menit kabelnya leleh gitu kalau yang nggak bagus. Dan itu buatnya jauh lebih gede gitu. Jadi artinya apakah bisa pakai hot gun atau hair dryer? Ya, kalau dijawab bisa ya bisa aja, cuman hasilnya tentu beda dengan oven. Jadi saran saya sih nabung beli oven gitu istilahnya. Kalau memang kamu fokus di urusan mencetak tumbler seperti ini, karena ya itu bermanfaat gitu istilahnya, biar nanti lebih kuat gitu. Ini sebenarnya ini belum saya oven ya, dia udah kuat gitu, udah kuat di kalau normal gini-gini aja udah kuat gitu. Tapi tentu kalau di ini akan lebih kuat lagi kalau di oven. Kalau sekarang belum di oven, saya kutik pakai kuku pasti kelupas ya. Tapi nanti kalau udah di oven dia akan lebih nyatu, lebih kuat seperti itu ya. Jadi ini berbicara tentang finishing. Nah, cuman souvenir kadang kan kita tahu sendiri bahwa orang pesen souvenir itu nggak perlu ekstrim-ekstrim. Mereka juga udah tahu, yang penting nggak disikat pakai kawat, nggak disikat pakai ini, sudah oke. Dicuci biasa sudah oke. Nah, ini hanya teori, atau tutorial bagaimana kalau kamu pengen ekstrim atau lebih bagus lagi. Tetapi jangan lupa masukkan ke biaya produksi, karena itu masuk ke harga jual. Kalau kamu nggak masukkan, misalkan kamu kasih murah, susah nantinya. Oke, sip. Jadi ini mau saya oven, harus dinyalain dulu, panasin dulu, pastikan dulu ovennya ini panas ya. Jadi sebelum oven panas, sebelum dimasukkan itu oven udah panas. Jangan kamu masukkan ini terus dipanasin, jangan, itu salah. Yang benar ovennya panas dulu. Misalkan kita mau suhu 250 kan. Nah ini kita panasin dulu nih sekarang ovennya. Saya mau panasin dia 10 menit aja lah, 20 menit nih. Jadi ini biar panas nih Mbak. Nih, udah nyala ya. Ini 20 menit. Jadi ini saya panasin dulu. Bukan ini langsung dimasukin gitu, enggak. Nanti kebakar atau gosong. Oke. Sambil nunggu panasnya saya siap-siap dulu untuk nanti masang yang ini ya. Jadi nanti ada tutorial pasangnya sekalian oven. Ini sebetulnya saya bikin yang gloss sama yang dop kayak gitu. Oke, sip. Sambil nunggu ini panas. Ini ovennya udah siap ya. Jadi dia tadi kan udah kita panasin, udah kita heating dulu, udah siap. Nah, ini saya paling ovennya kita coba di 3 menit 5 menit gitu. Karena kan gambarnya nggak terlalu lebar, nggak terlalu ngeblok. Jadi sekali lagi teman-teman jangan over karena nanti dia akan gosong. Oke, lihat nih udah panas. Tuh
kita tunggu 3 menit sampai 5 menit. Ya pokoknya jangan inilah. Kalau kamu ragu-ragu mending pakai suhu yang agak rendah, tetapi di oven beberapa kali untuk ngetes dulu. Tapi kalau misalnya kamu udah hafal, udah terbiasa kan nanti tahu oh suhunya segini, gambarnya segini gitu. Jangan langsung ekstrim gitu. Atau kalau enggak sering-sering ditengok ini dibuka. Karena ketika misalkan kalian buka, otomatis kan suhunya turun dia. Jadi untuk mengurangi heating atau pemanasan yang berlebihan, sehingga nanti dekalnya itu nggak pecah atau gosong, terutama itu tadi. Jadi nggak rusak ya kayak gitu. Karena ingat ovennya di sini ini hanya untuk membuat tinta itu lebih keras saja, bukan untuk bukan untuk yang kayak oven water slide yang khusus beling itu bukan. Jadi ini di sini ovennya hanya untuk membuat tinta itu lebih keras sehingga dia itu nanti lebih kuat nempelnya. Jadi digores-gores nggak gampang kelupas. Konsepnya seperti itu aja, nggak susah. Oke, ini saya tutup lagi. Pokoknya untuk pemula pastikan sering ditengok, jangan ditinggal-tinggal karena nanti gosong. Oke ya. Ini udah selesai ya. Tadi udah beli ting gitu. Jadi buka. Coba lihat Mbak. Nih seperti ini. Jadi pastikan jangan sampai gosong ya. Ini saya nggak keluarin dulu karena saya nggak pakai jempol, panas coy. Bentar dulu ya. Jadi itu tapi udah kelihatan. Nah, jadi teman-teman sekali lagi ngovennya jangan terlalu over, jangan berlebihan. Jangan sampai gosong ya, oke. Atau kayak gini misalkan kamu ragu-ragu, tutup aja lagi, kan dia udah mati nih, mesinnya udah mati. Tutup gini kan dia masih panas. Kalau pengen agak lebih lama nanti ditengok lagi ya. Sambil nunggu ini dingin, saya mau pasang yang ini ya. Jadi ini masang dekal kering. Yang saya mau pasang yang Batman dulu nih. Ini yang dok, nih pasang dekal kering itu sebenarnya mudah-mudah gampang sih ya. Wait a minute, who are you? Mudah-mudah gampang sih ya. Apalagi kalau sedikit kecil. Tapi kalau ini kan saya bikinnya konsepnya muter. Biar jadi nanti ngefull gitu. Ini saya rapiin dulu. Semoga aja nggak gagal. Oke. Jadi pengennya gini kan. Nah, nanti Batman-nya lurus. Kita cari posisi kayak gini kurang lebih. Harus biar nggak miring harus dikasih tanda dulu. Nih, jadi teman-teman kalau masang full DTF UV itu juga bisa dipasang full kayak gini ya. Cuman memang masangnya harus benar-benar jago. Ini saya juga ya coba-coba. Nanti kalau gagal ulangi lagi gitu. Kalau jujur aja saya masang nggak jago ya gitu. Jadi teman-teman enak ini belajarnya. Kalau yang jago pasti bisa. Tapi kalau nggak jago ya lihat aja kesalahan saya. Jadi nanti kamu bisa antisipasi. Cuman intinya dekal kering ini atau DTF UV ini untuk orang-orang yang nggak jago masih oke lah, masih harusnya bisa. Apalagi kalau gambarnya cuma kecil-kecil gitu. Ini nanti yang satunya Superman. Ini ada 2. Kalau yang Superman ini saya bikin gloss karena kan dia ininya gloss. Jadi nanti hasilnya gloss. Kalau yang ini doff atau ini
nanti gini, potong dulu ininya, dirapin dulu ya. Oke, alat bantunya terima kasih udah diambilin. Nah, kita pasin lagi. Untuk ngasih tanda aja sebenarnya. Sama posisi kuncinya ini kan di sini, jadi biar si tulisan Batman-nya di depan. Ini untuk tanda aja biar nanti saya muternya enak. A few moments later. 5 menit kemudian. Berlama-lama kemudian. Agak susah nih ya, harusnya kita punya ada alat khusus yang untuk masang di botol itu. Cuman ya nggak apa-apa, ini untuk latihan aja. Ini karena dia full. Ih, susah coy, saya harus cari akal nih. Ya susahnya maksudnya takut miring aja ya. Karena gambarnya gede, jadi yang kecil-kecil gini pastikan tergosok ya. Takutnya nanti belum nempel, jadi sebelum dicabut kita harus gosok. Gosoknya pakai benda tumpul yang kayak gini aja, dengan benda tajam. Jadi ini memang ceritanya mau ngefull gitu. Terus kita mending amannya tungguin aja, jangan langsung dicabut. Nanti kalau dicabut resiko belum nempel itu. Ini sebenarnya salah nih, desain kecil-kecil gini ini nggak terlalu perlu ya, karena kalau dekal kering itu kan ya ada batasannya, jangan terlalu kecil banget kayak gitu tuh. Nah kalau tulisan gede gini mah cenderung aman, oke. Batman ini cenderung aman, tapi kalau oh my god, what is that? Kecil-kecil itu harus lebih hati-hati lagi. Oh my god, what is that? Gosok. Ini digosok ini biar untuk memastikan lem-lemnya semuanya nempel. Ini tadi saya udah bikin ya, cepet kan, lumayan untuk bantu pasang kalau posisinya full kayak gini. Ini pinggiran-pinggiran kayak gini jangan lupa digosok. Ini yang tajam-tajam itu biasanya resiko untuk nggak nempel, makanya jadi benar-benar digosok detail. Ini saya gosok-gosok dulu sampai nanti benar-benar ini aman, baru kita cabut ya.
daripada kelamaan videonya yang pas gosok-gosok kan bosen. Oke, jadi nanti pas nyabut aja. Oke, ini gambling aja saya buka, walaupun saya belum terlalu lama. Tentu harus pelan-pelan ya. Ini tadi yang Dove karena botolnya Dove. Nah, nanti kita tinggal yang selanjutnya botol satunya, terus kita oven. Oke. Sembari ini ini udah dingin nih. Tadi kan udah saya oven belum nah ini ya deketin. Nah, dia kalau udah di oven lebih ini ya nyatu gitu istilahnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan secara signifikannya, tapi cara kekuatan dia lebih kuat. Nih, beda. Jadi kalau udah di oven itu dia kayak lebih keras gitu, istilahnya lebih keras, jadi nggak gampang keklopek. Walaupun tetap bisa dikopek. Kalau kamu paksa pakai pisau pakai ini bisa gitu istilahnya. Seperti yang saya bilang di awal, ini nih hanya untuk memperkuat nih. Nih kalau kita giniin dia masih aman nih ya. Nih tuh. Kalau nggak di open biasanya digini pakai gunting aja dia udah langsung ikut gitu loh bro. Oke. Ini yang rusak nanti kalau saya kencengin, yang rusak ininya nih, apa ini si catnya. Jadi paham, fungsi oven itu membantu memperkuat biar lebih hasil DTF UV atau dekal kering kita itu lebih keras, tetapi bukan sekeras baja ya, bukan berarti nggak bisa dikerik atau tetap bisa, tapi lebih susah. Oke, jangan salah paham. Nih saya nanti mau lanjut lagi ngoven yang tadi, yang Batman tadi, apa itu, sambal masang yang ini lagi. Oke.
Ini sudah terpasang ya. Jadi biasanya DTF UV itu ya udah gini aja, nggak diapa-apain. Ini yang gloss, ini yang dock. Nah, tapi ini kan judulnya saya mau ngasih tutorial cara open kan. Jadi pemasangan DTF UV yang sampai open gitu untuk tumbler. Tentu ingat kalau botol plastik nggak bisa di open. Ini saya ini dulu biar nggak rusak. Pastikan bagian-bagian yang tidak bisa di open dilepas. Panasin dulu opennya. Tadi kan juga udah. Jadi oke, kita akan open. Ikutin Mbak. Pada udah tahu belum doff sama gloss? Nih, perhatiin doff, gloss ya. Kalau doff itu dia lebih tipis karena memang coatingnya tipis. Kalau gloss itu lebih tebal karena memang coatingnya tebal. Jadi kamu tinggal nyesuaiin aja sebenarnya. Nah, apakah harus di open? Enggak. Jawab kalau ditanya apakah harus di open, ya enggak. Sebenarnya DTF UV itu gini aja juga udah oke. Asal nggak kamu kering, asal nggak kamu kenain gunting yang ekstrim, sebenarnya udah oke. Kalau dipakai sehari-hari, dicuci pakai busa lembut, pakai sabun, ya no problem juga gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuman orang Indonesia itu suka tanya yang ekstrim. Ya, jadi suka ekstrim. Misalkan botol kalau disikat gimana gitu. Kan dia bukan motor, bukan yang kotor banget gitu harus sikat besi kan enggak. Dia kan cuci biasa pakai kain lembut juga udah oke. Oke, ini sepertinya udah panas. Cuman karena ini gambarnya full, kalau nanti saya taruh begini dia kan kena itu tuh. Jadi saya harus cari sesuatu dulu untuk ganjel. Bang Abu, masih ada keramik nggak? Yang kecil itu. Lo ngopennya gimana ini? Kita tanya dulu nih operator mengopen. Jadi sekali lagi saya ini sebenarnya bukan operator. Jadi saya ini aktor, oke? YouTuber 2024. Jadi yang gini-gini kita serahin ke ahlinya. Ada nggak ini? Open ya? Oke. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalkan kamu open gini, nanti pas gambarnya ini dia jadi kayak ada garis, karena itu ada garis-garisnya. Kalau yang ini tadi kan sedikit, ya kan, gambarnya dikit nih, gambarnya dikit, jadi bisa diginiin. Tapi kalau ini kan ngefull, jadi kita harus cari cara dulu. Oke, kayak tadi. Nah itu, dah. Oke, karena salah prosedur, kita dinginin dulu, nanti kita pasang lagi, baru di over, ya. Oke. Oke, jadi begini ya caranya. Ini karena keramiknya kurang aja. Kalau keramiknya ada, kita bisa 2 langsung oven. Ini satu dulu. Hati-hati Mbak. Tuh ya, jadi nyala tuh, benar-benar atas bawah nyala. Jadi ini di oven beneran, bukan pura-pura. Oke. Ah, cuman karena ininya keramiknya kita udah tinggal dikit, harusnya bisa 2, lebih hemat gitu. Tapi ini karena cuma demo, nggak masalah. Jangan lupa selalu dicek ya, dicek ada masalah nggak, ini nggak gitu. Jangan sambil ini suhunya untuk kontrol suhu. Jadi biar dia nggak terlalu panas banget gitu. Karena nanti kalau terlalu panas banget bisa pecah gambarnya. Oke. Jadi ini hasil oven ya, hasil oven yang gloss. Padahal doff udah, cuman yang sebelah sini dia pecah karena terlalu tinggi suhunya. Makanya saya bilang teman-teman, perhatikan suhunya, jangan terlalu over ketika ngoven. Kalau kayak ini kan aman nih. Jadi ini pas. Beberapa kali saya buka, beberapa kali jadi suhunya dikoreksi. Tapi kalau yang ini kemarin memang ditinggal-tinggal, jadi yang sebelah sini ada yang retak cetakannya, tapi bisa dibersihin. Yang ini aman.
Oke ya, sekali lagi poinnya adalah dekal kering atau DTF UV itu bisa di oven dan dia menjadi lebih kuat, menjadi lebih keras. Tetapi dalam prosesnya harus hati-hati karena ada resiko rusak, gosong, pecah dan sebagainya. Oke, segitu dulu dari kita. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Mungkin saya akan bikin tutorial yang satu tapi lebih detail dan sebagainya, atau di video-video short untuk menambah keterangan-keterangan video-video panjang kita seperti ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like tentunya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.